Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Ini adalah segmen terakhir dari sesi ini dan saya akan membahas tentang overview bab 9 yaitu aliran luar. Dan seperti biasa saya akan memberikan gambaran kepada Anda terkait topik apa saja yang akan kita bahas pada bab ini. Seperti biasa, saya akan memberikan ilustrasi kepada Anda terkait topik aliran luar ini. Di sini saya membawakan ilustrasi pesawat, kenapa pesawat ini bisa terbang. Dan yang pasti pesawat itu dia ada ini ya komponen sayap dan juga dia ada komponen alat pendorongnya atau propulsinya. Propulsinya itu bisa berupa turbin gas atau juga bisa turbo propeller atau juga langsung propeller langsung ya. Jadi kenapa dia bisa terbang? Yang pasti dia memberikan si propulsi ini memberikan gaya dorong dan kemudian sayap ini menghasilkan gaya lift atau dia nanti akan kedorong ke atas ya. Atau gaya lift ini dia dari pesawat itu kan ada banyak jenisnya ya. Jadi yang membedakan pesawat jenis satu dengan yang lainnya itu adalah coefficient of liftnya. Jadi ada pesawat yang liftnya itu didesain sangat-sangat besar seperti pesawat penumpang. Jadi dia bisa membawa banyak ratusan penumpang beserta barangnya. Atau misalnya ada yang liftnya kecil seperti pesawat jet, tapi dia kecepatan lajunya lebih cepat daripada pesawat penumpang seperti ini ya. Jadi makanya liftnya dia coefficient of liftnya kecil, tetapi karena U-nya besar, jadi liftnya juga bisa dihasilkan besar. Dan kemudian terkait drag force juga di sini akan menimbang sisi aerodinamika, tetapi karena kuliah mekanika fluida dasar ini tidak mempertimbangkan sampai ke sana. Jadi kita untuk bab ini pada kuliah ini kita hanya pada konsep dasarnya saja terkait lift and drag ya. Jadi sebagai contoh di sini juga jika kita memperlihatkan secara detail dari sebuah pesawat pada sayapnya itu ini berbentuk airfoil ya. Jadi kenapa dia bisa menghasilkan gaya lift atau gaya dorong ke atasnya dan drag itu gaya hambatan yang harus dilawan oleh alat propulsi. Jadi ini karena dia bentuk sayap itu berbentuk airfoil. Kalau misalnya kita potong bagian sininya ya, melintangnya. Nah, kemudian kenapa dia bisa bisa menghasilkan gaya ke atas karena tekanan di bawah sayap itu dia lebih besar daripada tekanan yang di atas sayap ya. Jadi makanya dia pesawat bisa terbang terbentuk gaya lift dan mengapa bisa tekanan di bawah lebih besar ini karena ininya ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, jadi kalau udara masuk dari kiri, kemudian ada yang ke atas dan juga ada yang ke bawah. Nah, ini jalur lintasan aliran fluida di atas itu dia lebih panjang nih ya. Jadi panjang sedangkan yang bawah itu lebih pendek. Nah, jadinya karena U masuk sekian, jadi di bagian atas sayap itu dia kecepatannya dia akan lebih tinggi daripada kecepatan di bawah karena lintasannya berbeda, sehingga menghasilkan perbedaan tekanan. Jadi kalau misal berdasarkan persamaan Bernoulli, kalau kecepatannya rendah maka tekanannya dia akan semakin tinggi ya. Kalau misalnya kecepatan dia semakin tinggi maka dia akan tekanannya semakin rendah. Nah, makanya karena ada perbedaan tekanan ini maka dia terbentuk gaya lift. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mungkin kita akan membahasnya pada lebih dalam pada materi kuliah aliran luar ini. Adapun silabus bab 9 dari aliran luar ini, kita akan membahas 5 subtopik yang bisa Anda lihat dari pada kolom berikut. Nah, yang pasti untuk bab 9 dari buku Munson ini sebenarnya subtopiknya itu ada banyak sekali tetapi tidak kita bahas semua karena sebagian jadi kira-kira setengah dari bab 9 aliran luar ini akan menjadi topik lagi pada kuliah lanjutan dari mekanika fluida dasar ini yaitu mekanika fluida. Nah, jadi subtopik yang akan kita pelajari ini ada 6 ya. Jadi terutama di bagian solusi lapisan batasnya itu kita tidak mendetail, jadi kita hanya menggunakan solusi lapisan batas Prandtl atau Blasius. Jadi untuk persamaan-persamaan lainnya tidak kita masukkan dulu pada kuliah ini. Nah, kemudian untuk capaian belajarnya di sini ada 5 ya, terdiri dari knowledge dan juga skill. Adapun sumber materinya tetap menggunakan ketiga buku ini dari Munson dan Fox dan White ya. Segmentasi video pada sesi ke-14 ini dibagi menjadi 8 segmen. Jadi segmen yang pertama itu kita akan mulai dari pendahuluan aliran luar terlebih dahulu lagi. Kemudian pada segmen 2 kita akan belajar tentang konsep lift and drag. Pada segmen 3 kita belajar lagi terkait penurunan lift and drag. Segmen 4 itu tentang karakteristik aliran fluida melalui sebuah objek. Segmen 5 kita mempelajari struktur dan tebal lapisan batas pada plat datar. Segmen 6 kita belajar tentang drag coefficient dari berbagai objek. Segmen 7 lift coefficient dari berbagai objek. Dan yang terakhir itu kita akan latihan soal terkait aliran luar.
Kira-kira seperti itu pembahasan dari segmen 10 terkait overview bab 9 aliran luar yang akan kita pelajari nanti. Dan video ini merupakan akhir dari segmen 1 overview kuliah Mekanika Fluida Dasar dan saya harap Anda telah mendapatkan gambaran terkait apa saja yang akan Anda pelajari dari kuliah ini beserta manfaatnya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu di sesi berikutnya yaitu sesi 2 bab pendahuluan.